Liliana. Geram Haidar kesal saat melihat layar laptopnya berubah jadi gambar banteng dengan background merah. Bukan soal itu saja yang membuat Haidar marah, tapi karena kelancangan Lily yang memainkan laptopnya. Siapa suruh gak mau diajak kerja sama? Kita itu sama-sama PJ matkul tahu. Lily menjulurkan lidah lalu pergi dari kelas, mumpung dosennya belum datang. Haidar hanya bisa menatap Lily dengan penuh ketidaksukaan. Dia tidak suka perempuan macam Lily yang polos-polos bodoh dan seenaknya itu. Sungguh bocah, padahal mereka sudah anak kuliahan bukan SMP atau SMA. Kenapa juga semua orang setuju Lily jadi PJ? Dan juga kenapa menunjuk dirinya juga tanpa persetujuan? Haidar menoleh pada Ricky. Lo tahu kenapa Lily jadi penanggung jawab mata kuliah? Tanyanya. Ricky menatap Haidar agak cengeng. Laki-laki dingin tak tersentuh itu kini bertanya padanya jelas sesuatu yang tak biasa. Ricky menelan ludah. Mungkin ini kesempatan dia bisa menjadi teman Haidar. Dia nyalonin, hanya dia. Gak ada pilihan lain. Jawabnya. Haidar melirik ke setiap penjuru kelas. Kelasnya ini memang berisi manusia-manusia yang tidak niat kuliah. Hanya sibuk berdandan dan gosip. Terus kenapa gue diikut sertain? Ricky menghela nafas panjang. Soal itu karena sebenarnya kita gak terlalu percaya sama Lily. Dia kan masih bocah, makanya kita semua diskusi di grup kelas. Kalau lo lebih cocok sebenarnya, tapi kasihan Lily nyalonin. Lo selalu serius belajar, lo tegas, dewasa, jadi kelas kita aman. Terangnya. Haidar tidak percaya mendengar alasan yang terdengar bodoh itu. Kalau tidak percaya kenapa setuju pada Lily? Oh iya, karena tidak ada yang mau. Hanya Lily yang mau. Sudahlah. Haidar pasrah saja. Semoga dia cepat lulus dan lebih dulu lulus. Ayolah, kerjain. Dosen udah teror di grup matkulnya. Lily terlihat frustasi. Teman-temannya itu kenapa lelet sih dalam mengerjakan tugas? Bentar lagi aja, gue tanggung lagi pasang softland, Li. Sebal Yuka. Makalah itu bukan soal tanya jawab loh, Yuka. Gemas Lily. Entar gue sewa jasa anak kelas sebelah, makalah beres. Balas Yuka dengan santai, masih sibuk berdandan. Lily menggelengkan kepala. Yuka benar-benar terpaksa kuliah di sini. Hanya demi sebuah gelar. Lily berpindah pada Tantan, si gembul yang hobinya main games. Ini dia yang paling sulit, saking fokus Lily selalu diabaikan. Kalian tuh udah kuliah, gue berasa jadi mama yang banyak anaknya kalau gini. Keluh Lily sebelum duduk di samping Tantan. Tugas dah belum? Dosennya udah kasih waktu tenggang loh, Tan. Tantan tidak menggubris, bahkan mendengar pun tidak mungkin. Saking fokus dengan game perang yang membuat Lily pusing melihatnya. Gue gak mau tahu, besok udah beres semua. Lirihnya lesu, dia kembali beranjak. Pasrah saja. Dia menyesal mengajukan diri kalau begini. Dia pikir tugasnya akan mudah, dekat juga dengan dosen menjadi bonus. Ternyata sulit. Apalagi kalau dapat nilai besar, langsung dijulidin. Katanya deket dosen jadi dapat nilai besar. Padahal itu hasil perjuangannya. Hiks. Haidar melirik Lily lewat ujung matanya saat Lily duduk di sampingnya dengan lunglai. Nasib gini amat, gumam Lily. Lo pasti udah kan tugas? Tanyanya lesu. Haidar tidak menjawab, kembali menatap laptop. Dia tengah mengedit salah satu pekerjaan sampingannya. Lily menghela nafas pasrah. Semua orang mendadak bisu saat dia tanya soal tugas. Sudahlah, Lily ingin tidur saja mumpung dosen belum masuk. Besoknya Lily dimarahi habis-habisan di depan kelas oleh dosen killer itu. Lily dianggap tidak becus dalam menjalani tugasnya.
Padahal Lily sudah berusaha mendesak semua agar segera mengerjakan tugas. Dan apesnya tugas Yuka ketahuan dikerjakan orang lain karena sama dengan beberapa mahasiswa di kelas lain. Lily menahan semua kesedihannya. Seumur hidup dia tidak pernah dimarahi sehebat itu di depan banyak orang. Roger dan Sanum selalu lemah lembut, tak membiarkan nada suaranya naik. Lily tersenyum pada teman-temannya yang langsung merasa bersalah itu. Lily bertingkah seolah baik-baik saja dan sudah resiko. Lily juga yakin, penyesalan teman-temannya itu hanya sesaat. Kedepannya pasti akan melakukan lagi. Melalaikan tugas. Mata kuliah hari ini pun selesai. Semua membubarkan diri. Begitupun Lily. Dia ingin segera menemukan tempat yang sepi. Lily ingin menangis. Haidar melirik kepergian Lily yang terlihat murung. Langkah kaki pun terayun meninggalkan kelas. Haidar masih berjalan di belakang Lily tanpa niat apapun, tanpa bersalah. Namun tiba-tiba hatinya membisikkan hal lain. Dia penasaran. Kenapa Lily belok ke arah ruang dosen lalu belok lagi menuju taman belakang kampus yang setahu Haidar selalu sepi. Lily bukan ingin bunuh diri kan? Haidar memilih memutar arah. Dia ingin memastikan apa yang Lily lakukan. Dia tiba-tiba penasaran. Langkah Haidar perlahan memelan saat mendengar suara isakan yang seperti sudah lama ditahan. Begitu tersengal-sengal nan sesak. Haidar pun berhenti melangkah. Dia memilih bersembunyi sampai tangis Lily lebih reda. Haidar paham kalau Lily ingin mengeluarkan kesedihan. Dosen galak itu memang berlebihan menurut Haidar. Yang tidak mengerjakan tugas jelas bukan salah Lily. Sungguh tidak ada yang semangat kuliah di kelasnya selain dia dan Lily. Haidar pun lanjut mengayunkan kakinya dan berdiri di dekat Lily yang berjongkok dan terseduh-seduh pelan. Lain kali sadar diri itu perlu. Lo gak pantas jadi PJ. Lily kembali menjatuhkan air matanya, menatap Haidar sekilas dengan kesal. Ucapan Haidar sama jahatnya dengan dosen itu. Gue harus hiks gimana? Kesal Lily dengan terseduh pelan. Lo gak bantuin? Amuknya kesal. Lily berdiri namun oleng saat merasakan kakinya kesemutan dan kebas, bahkan kram. Apes sekali, namun untungnya Haidar membantu hingga membuat Lily tidak jatuh. Haidar terdiam saat Lily malah memeluknya dan kembali terisak. Gue gak biasa hiks dibentak. Sakit banget dengarnya hiks. Lirihnya. Haidar tidak bergerak. Tidak merespon apapun sampai kaki Lily kembali normal dan Lily pun mengurai pelukannya hingga terlepas. Buat acara kelas lo aja yang atur, gue gak mau bertindak lagi kayak ketua kelas. Lily menyeka air matanya. Lo pejmatkul, anggap aja emang ketua kelas. Katanya gak pantes. Lily berseru sebal. Lagian buat apa adain pesta kayak gitu? Malam-malam lagi, ketus Haidar. Itu ide sekelas, maunya anak-anak gitu, katanya biar makin akrab, lirih Lily dengan masih sibuk menyeka air mata. Haidar menghela nafas. Pesta malam, oke. Tapi kenapa harus ada alkohol? Kesalnya. Gak tahu hiks gue lagi yang kena, isak Lily. Gue cuma disuruh atur tempat, minta izin dan semacamnya. Soal makanan sila yang atur sama Bram. Jelasnya agak terseduh pelan. Lo tahu kalau ketahuan gimana? Lo kena damprat lagi. Kesal Haidar. Terus hiks gimana? Rengek Lily dengan tak kunjung menghentikan air mata. Bodoh. Bukannya jawaban, malah hinaan. Sontak Lily memukul dada Haidar penuh kekesalan, berkali-kali. Gue singkirin minumannya, lo diem aja nanti. Kesal Haidar lalu pergi meninggalkan Lily. Seseorang yang mendengar percakapan mereka langsung berlari dan mengetikkan sesuatu di ponselnya.
Mengirim pesan di grup khusus. Haidar menyesap minumannya yang tak lain jus jeruk. Malam kebersamaan ini tidak akan ada alkohol. Haidar berhasil menyingkirkannya. Semua di kelas yang segan padanya jelas saja menurutinya. Haidar, dengan cerah Lily mendekati Haidar. Gue seneng acaranya jadi normal, gak banyak zombie, lanjutnya lalu duduk di samping Haidar. Haidar menautkan alis, menatap Lily aneh plus kesal karena Lily duduk di sampingnya. Apa katanya tadi? Zombie? Maksudnya itu orang mabuk, teman-teman kita pasti olengkan. Jelasnya dengan tatapan membulat polos yang di mata Haidar itu terlihat bodoh. Haidar tidak merespon, dia malah direcoki Lily jika dia merespon. Haidar sibuk dengan jus jeruknya, begitupun Lily. Hingga tak terasa. Malam semakin ramai, acara pesta di penginapan milik Yuka pun berjalan seru. Namun tidak untuk Haidar, pandangannya jadi tidak fokus. Kepalanya pusing, kantuk juga muncul dengan parah dan tiba-tiba. Ada yang aneh. Haidar merasakan itu. Apa yang terjadi? Haidar membuka matanya cepat. Dia mengingat yang terjadi semalam. Dia yang tiba-tiba hilang kesadaran saking ngantuk. Tunggu. Haidar menoleh ke samping dengan was-was. Mulutnya perlahan terbuka saking terkejut. Lalu dengan cepat dia mengintip tubuhnya sendiri. Polos. Tak ada sehelai benang pun di dalam selimut putih nan tebal itu. Kacau. Haidar menjambak rambutnya, mengacaknya frustasi dan berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Apa dia dijebak? Haidar yakin, Lily di bawah selimut sama polos seperti dirinya. Li. Panggil Haidar lalu menggoncang lengan Lily agar bangun. Semua harus segera diluruskan. Apa dia melakukan hal lebih atau tidak? Semua jawaban ada pada Lily. Pasti Lily merasakan jika sesuatu memang terjadi di antara mereka. Lily membuka matanya perlahan saat merasakan guncangan di tubuhnya. Astaga, padahal dia masih ngantuk, tubuhnya pun merasa tak enak. Bangun. Lily menoleh lalu mengerjap. Dia menatap Haidar yang terlihat dingin. Hanya memakai celana seatas lutut tanpa atasan. Lo kebo. Kesal Haidar lalu meneguk segelas air hingga habis setengah. Lily mengerjap lagi. Apa dia sedang bermimpi? Kenapa ada Haidar di saat dia bangun tidur? Tunggu. Tidur di mana dia? Lily mendudukkan tubuhnya panik lalu memekik penuh kesakitan. Refleks Lily menekan intinya yang tak biasa. Haidar menatap Lily datar saat tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak boleh dia lihat. Haidar pun memalingkan wajahnya. Lily menatap tubuhnya lalu menjerit dan segera menutupinya oleh selimut. Lily panik, sangat panik dan takut. Apa yang terjadi? Kenapa? Kita kenapa? Lo apain gue? Jerit Lily semakin panik. Haidar menghela nafas pasrah. Dia yakin, semalam terjadi sesuatu antara dia dan Lily. Buktinya Lily kesakitan. Haidar mengusap wajahnya frustasi. Kenapa harus Lily? Haidar pun mencoba mengingat kejadian semalam, walau hasilnya masih samar dan ingatannya berantakan. Kayaknya kita dijebak, Haidar duduk di pinggiran kasur memunggungi Lily. Jebak? Suara Lily melirih dengan kedua mata basah. Dia sudah paham situasi yang terjadi. Haidar mengangguk. Lo inget semalam ngapain? Tanyanya datar. Lily terdiam mencoba mengingat lalu menggeleng. Dia hanya ingat saat tengah ngobrol dengan Haidar, minum jus dan memakan cemilan. Inget gak? Tanya Haidar ngegas sambil menoleh. Lily mendelik kesal. Gak. Kita ngobrol terus gue lupa, cicitnya di akhir. Haidar menghela nafas. Kita bahas kalau udah pakai baju yang benar.
Putusnya, dia juga butuh mandi agar rileks dan bisa berpikir jernih. Lily terisak pelan. Ini maksudnya kita udah gituan, Haidar? Lirihnya. Haidar hanya bergumam, menyambar pakaiannya lalu masuk ke dalam kamar mandi dengan pikiran terus berdiskusi tentang semua yang terjadi. Lily pun menangis tak terbendung lagi. Selama ini yang dia jaga hilang. Dengan cara yang tak biasa, tidak dia ingat. Haidar keluar dari kamar mandi dengan rambut basah. Terlihat lebih segar lalu dia lirik Lily yang termenung menghadap jendela terbuka. Sudah dengan pakaian lengkap. Jorok, gak mandi. Lily hanya menoleh sekilas dengan sendu. Terlihat murung dan sangat sedih sekali. Lily berusaha mengingat yang terjadi namun tetap buntu. Lily memilih bungkam. Haidar melempar handuk basahnya ke atas kepala Lily. Cuci muka, kita turun dan cari kebenaran. Ujarnya. Lily menyingkirkan handuk itu. Mau pulang, lirihnya. Cuci muka. Mau pulang. Haidar berdecak. Menatap Lily datar. Cuci muka, terus kita pulang. Kesalnya lalu meninggalkan kamar. Haidar kesal, kenapa juga Lily rewel? Apa susahnya cuci muka? Emosi Haidar sedang tidak stabil. Dia marah pada keadaan, dia terusik dengan semua yang terjadi. Hidup damai Haidar hancur semenjak kenal dengan Lily. Widih, keramas nih, Bram bersiul, dia terlihat baru bangun tidur. Semua mata menoleh pada Haidar. Beberapa orang yang tertidur di sofa maupun lantai pun membuka mata dan mulai terjaga. Siapa yang jebak gue sama Lily? Aura Haidar terlihat sangat menakutkan. Bram yang memandang usil pun berubah serius. Jebak? Lebay banget, Yuka tertawa pelan. Kita cuma bikin kalian tidur aja. Lo sih larang kita mabuk, udah tahu mau pesta melepas penat, ya kan guys? Haidar mengepalkan tangannya. Obat tidur herbal kok, gak bahaya, tenang aja. Obat herbal serius, kekeh Yuka. Haidar semakin bengis. Menatap semuanya teramat marah. Situasi menjadi canggung, menyeramkan. Ada apa sih? Yuka jadi gelagapan. Kalian jebak kita tidur. Kalian tahu kan makna lain dari tidur? Candaan kalian gak lucu. Kalian bikin masa depan orang hancur hanya karena mau minum-minum. Bentak Haidar tak bisa menahan lagi emosinya. Yuka panik. Tan, lo masukin obat tidur kan bukan perangsang. Kita juga bantu dan lihat kalian berdua yang tidur diangkat ke kamar. Kita pikir kalian berdua berantem saat bangun kalau sekamar. Kita serius bercanda, gak niat sampai hancurin masa depan. Yuka tak terima dituduh. Tan mengangguk. Kita serius, gue masukin obat tidur. Buktinya kalian tidur bukan kepanasan, yakinnya. Semua orang mendadak serius, merasa bersalah dan tak enak hati. Kebahagiaan semalam berubah menjadi kesalahan. Niatnya ingin bercanda tapi malah berakhir fatal bagi Lily dan Haidar. Kita bisa lihat CCTV, kita lihat yang terjadi. Yuka baru ingat, semoga saja semua tidak jadi teka-teki. Dengan sebagian masih muka bantal, semua berkumpul di ruang tengah tanpa Lily. Lily masih belum keluar dari kamar. Fokus menatap rekaman kedatangan mereka lalu tak lama CCTV itu gelap. Tidak berfungsi. Jelas saja semua mengerang emosi. Keadaan mulai ricuh. Saling menuduh. Kebersamaan semalam hilang. Beberapa sampai marah dan memilih pulang. Dengan masih marah Haidar membubarkan semuanya. Tidak ada menginap satu malam lagi sesuai rencana. Gue tenangin dulu, Lily. Kata Haidar pada Yuka si pemilik tempat. Yuka mengangguk, terlihat merasa bersalah. Ini kuncinya.
Lo titip di penjaga depan aja, ujarnya. Haidar mengangguk dengan masih tak bersahabat. Lily beranjak dari duduknya. Sudah cukup, dia menguping. Semua sudah pulang dan dia pun harus pulang. Suara pintu terbuka, membuat Haidar dan Lily saling bertatapan sesaat. Bisa kita bahas? Lily menggeleng. Dia masih ingin mencari ingatan tentang Selamam. Jangan dulu bicara apapun. Haidar menghembuskan nafas panjang. Oke, kita pulang. Putusnya. Selama perjalanan, di dalam mobil Haidar hanya ada keheningan. Keduanya sibuk di dalam pemikiran masing-masing. Lily melirik Haidar yang tertidur di meja. Kenapa dia? Masa jus jeruk bisa bikin mabuk? Aneh. Lily menyentil kening Haidar. Lily masih menikmati jusnya. Dia ikut menggerakkan kepala saat teman-temannya bernyanyi. Kebersamaan yang hangat. Andai mereka selamanya bisa kompak. Lily pasti senang. Lily menyimpan gelas jusnya lalu menggeleng saat merasakan tiba-tiba ngantuk berat. Tatapan Lily mulai buram. Kenapa ya? Apa sakit? Gumamnya sebelum kesadaran hilang. Tantan melirik kedua manusia yang terlelap itu. Misi berhasil. Semua teman sekelas mereka berjingkrak senang saat dua orang yang bagai ketua dan wakil ketuanya sudah bisa ditaklukkan. Saatnya beneran pesta. Teriak Yuka penuh riang bahagia. Bram didorong pelan oleh Yuka. Angkut sana, ke kamar aja. Perintahnya. Dua-duanya. Yuka berpikir. Mereka kan musuh, berantem terus. Gimana kalau kita lihat reaksi lucu mereka besok? Usul Dea yang kini mendekati Yuka. Setuju. Sambar Tia. Iya, iya. Fajar ikut menyahut. Dia ingin Tom and Jerry menyambut paginya. Oke, angkut. Perintah Yuka membuat semuanya tertawa bersama. Ah. Haidar melirik jam di dinding yang menunjukkan pukul 3 pagi itu. Sudah berjam-jam berlalu. Haidar mengerang lagi. Kenapa gairahnya begitu menggebu? Haidar terus menggeliat, pikirannya begitu kotor. Haidar menoleh dengan sayu, tatapannya menggelap oleh gairah yang salah. Melihat perempuan di sampingnya jelas itu yang dia butuhkan. Haidar mendekat, menjadikan lengannya bantal oleh Lily lalu mengukungnya. Menabrakan bibirnya dengan bibir Lily tak sabar. Lily membalas walau tidak ahli. Keduanya saling mengusap, saling mencari penawar dari rasa aneh yang menyerang tubuh. Dengan tergesa keduanya saling melepaskan penghalang. Kedua bibir yang terlepas tak dibiarkan lama saling menjauh. Ciuman terus terulang, terus saling M3 encumbu. Keduanya menggeliat di atas kasur itu, saling berpindah posisi seolah berlomba mencari kepuasan. Membuat kekacauan yang ketara. Spraynya menjadi kusut tak beraturan. Haidar menggeleng samar. Sebagian ingatan tiba-tiba hinggap. Ingatan tentang dia menyasar leher Lily. Jadi, kita dijebak? Tanya Lily setelah lama diam. Haidar menoleh sekilas lalu bergumam. Mengiyakan pertanyaan Lily. Kenapa tega banget? Lirihnya lalu kembali terisak. Yang jelas ada satu atau dua orang yang paling bersalah dari kejadian ini. Gue gak tahu siapa. Yuka kasih obat tidur, dan yang harus kita cari itu yang kasih obat perangsang. Lily menyeka air matanya. Ngaku juga percuma, udah terjadi. Lirihnya. Haidar tidak membalas. Dia juga sedang ruwet. Butuh waktu untuk berpikir. Dia tidak mau gegabah, apalagi berujung salah menuduh. Kita tenangin dulu beberapa hari mumpung besok dan lusa tanggal merah. Jangan dulu bahas soal ini. Gue ke rumah lo buat bahas. Gak. Jangan.
Bisa gawat kalau Roger tahu dia bawa laki-laki ke rumah. Lily belum boleh pacaran, harus lulus kuliah dulu. Haidar akan tetap ke rumah Lily. Jikapun ingin mengobrol di luar, dia akan tetap izin pada orang tua Lily. Haidar sedikit tahu tentang ending hidupnya. Yang pasti, mau tidak mau dia harus bertanggung jawab karena merusak Lily. Karena dia laki-laki sejati. Kenapa itu teh makanannya cuma diaduk, sayang? Tanya Sanum. Lily tersentak pelan, saking larutnya dalam lamunan. Ini mau dimakan kok, Ma. Senyum tipis pun terbit. Sanum mengangguk. Makan yang banyak, jangan terlalu kurus jelek, balasnya. Gimana kuliah, sayang? Tanya Roger yang masih santai menyesap tehnya di hari libur ini. Ya gitu, Pak. Pusing tugas, sama jadi PJ matkul itu berat ternyata, jawab Lily sekenanya. Roger pun mangut-mangut. Kita 2 hari libur, mau liburan? Tanya Roger seraya mematikan tabnya. Mama teh baru mau usulin, jawab Sanum dengan cerah bahagia. Lily menggeleng. Maaf, Ma, Pa, Lily gak bisa. Banyak banget tugas. Jawab Lily dengan masih terlihat sedih, walau tidak ketara. Yah, masa Mama sama Papa berdua? Honeymoon aja, biasanya kan Papa sibuk. Lily menaik turunkan alisnya dengan senyum dia buat lebar nan cerah bahagia. Dia tidak mau orang tuanya melihat wajah kusut yang penuh pikiran. Masalahnya dengan Haidar biar terus jadi rahasia. 08+. Ini gue, Haidar. Mi. Ada apa? Haidar. Bisa gue ketemu? Ke rumah lo, Mi. Gak bisa, orang tua gue gak ada honeymoon. Haidar. Gue udah di depan gerbang rumah lo. Apa? Nyebelin. Udah dibilangin jangan kesini. Dumel Lily seraya turun dari kasur dan keluar dari kamar. Haidar benar-benar sudah di depan gerbang rumah Lily. Selama mengirim pesan pun sebenarnya sudah ada di depan rumahnya. Udah dibilangin. Kesal Lily setelah sampai dan berdiri di samping Haidar yang duduk di atas motor besarnya. Lo udah tenang? Tanya Haidar tanpa peduli omelan dan gerutuan Lily. Lily hanya bergumam dengan sorot mata kembali sendu. Haidar melirik kaki jenjang Lily yang terbuka. Celana Lily terlalu pendek. Mungkin karena seharian di rumah makanya pakai celana sependek itu. Haidar melepas jaket lalu membelitkannya ke pinggang Lily. Setidaknya Haidar berhenti melirik sesuatu yang menarik perhatiannya. Lily terdiam, dia tidak menolak. Jujur saja dia lupa bahwa yang dipakaiannya itu pakaian rumahan. Gak bisa di dalam, pelayan sama penjaga rumah nanti ngadu ke Mama, Papa, jelas Lily. Haidar paham, mungkin Lily akan dimarahi jika membawa laki-laki ke rumah di saat orang tuanya tidak ada. Gue tunggu, lo ganti celana dulu. Dengan agak malu Lily mengangguk, melepaskan jaket Haidar lalu kembali masuk melewati pos di gerbang. Siapa, Non? Tanya penjaga kepercayaan papanya itu. Oh, temen, Pak. Mau ambil tugas, bohong Lily tanpa menghentikan langkahnya. Lily memegang pundak Haidar. Ini pertama kalinya dia naik ke motor Haidar. Dan jadi pertama juga bagi Haidar membawa seseorang di belakang motornya. Haidar terlalu tidak tersentuh, membuatnya tidak punya teman yang bisa diajak naik motor. Kita mau kemana? Tanya Lily agak sedikit menaikkan nada suaranya. Tugas kelompok udah? Tanya Haidar mengalihkan pembicaraan. Belum. Kita kerjain bareng kalau gitu. Bukannya kita mau ngobrol. Di tempat gue gak apa-apa? Potong Haidar. Ada adik gue, tenang aja. Lily menghela nafas. Ya udah, terserah aja.
balasnya dan memilih bungkam. Menikmati perjalanan yang cukup setitik membuat Lily nyaman. Angin yang berhembus terasa dingin namun tidak membuatnya tak nyaman. Setelah cukup lama akhirnya mereka sampai di sebuah perumahan elit. Lily tidak tahu kalau Haidar ternyata orang sekaya ini. Lily pikir Haidar anak berada biasa yang memiliki mobil di bawah 200 juta dan rumahnya juga rumah orang kaya biasa. Ini sih kaya banget. Melihat tiang besar di depan rumah Haidar membuat Lily merinding. Rumah Lily juga besar, tapi masih besaran Haidar. Atau mungkin perbedaannya hanya soal desain. Entahlah. Turun. Lily pun turun, berusaha melepas helmnya. Dia tidak tahu cara memakai helm dan sepertinya membuka pun harus minta tolong ke Haidar. Ingat, bukan manja ya. Lily tidak suka dibilang manja walau sebenarnya sangatlah manja. Susah. Ceka. Decak Lily meminta Haidar peka. Haidar menyimpan helmnya di bodi motor lalu barulah membantu Lily. Gini aja gak bisa, bodoh. Ucapnya. Lily sontak memandang Haidar kesal. Haidar balas menatapnya dengan tatapan mengejek, senyum miring penuh ejekan pun terbit. Sumpah Lily semakin kesal. Lebih baik Haidar bermuka datar saja daripada begitu. Menyebalkan. Ikut gue. Lo kan bodoh, bisa aja nyasar, ujar Haidar dengan terus mengayunkan langkah meninggalkan Lily yang kini mengekor penuh kekesalan. Lily sampai berniat ingin menonjok punggung Haidar namun lebih baik jangan. Dia sedang ada di kawasan Haidar, bisa saja jadi bumerang. Hai. Siapa nih? Tunjuknya pada Lily di belakang Haidar. Lily menautkan alis, menatap laki-laki yang begitu pecicilan tapi mirip dengan Haidar itu. Lebih ngeri lagi ternyata jika Haidar berubah pecicilan. Tampang seperti Haidar memang lebih cocok dingin-dingin gurih krenyes. Temen, Haidar melewati adiknya yang kini mepet dengan penasaran pada Lily. Hai, gue Hafin. Tangannya terulur, memaksa Lily untuk membalasnya. Lily terlihat canggung dan risih. Lily, balasnya dengan terpaksa menerima uluran tangan itu. Kak Lily, oh cute. Lily tersenyum semakin canggung. Lily menduga Hafin sejenis buaya. Begitu manis senyumnya dan juga begitu ramah. Ih, ngeri. Di kamar aja, Haidar menarik lengan Lily yang menjadi lelet karena adiknya itu. Wow, langsung ngamar aja. Hafin berseru heboh, dengan disertai tepuk tangan. Haidar menatap malas adiknya yang tukang ngadu itu. Cuma kamar gue yang gak bisa lo masukin, Hafin. Lo pasti akan terus ganggu Lily. Jelasnya malas. Yah, ketahuan. Keke Hafin lalu tersenyum cerah pada Lily. Kalau gigit teriak ya kak, Hafin akan selalu siaga buat kakak cute. Riangnya. Oh astaga. Energi Lily langsung terkuras habis dengan kehebohan Hafin dan segala keramahannya yang berlebihan. Dengan canggung Lily masuk ke kamar Haidar. Dia bergumam permisi dan hanya berdiri di dekat pintu, menunggu Haidar menyuruhnya harus duduk di mana. Lily mengedarkan pandangan. Kamar Haidar wangi dan bersih. Tidak banyak perintilan-perintilan hiasan seperti yang ada di kamarnya. Serba putih. Rasanya begitu bersih. Duduk di sofa. Perintah Haidar yang kini sibuk melepas jaketnya lalu mencari beberapa buku di meja belajarnya. Lily menurutinya, duduk dengan canggung karena mereka berada di ruangan yang sama hanya berdua. Astaga, tugas kita yang sekelompok ini. Haidar mengangsurkan buku pada Lily. Lily menerimanya, membacanya lalu mengangguk. Baru baca-baca bab ini, belum ke tahap makalah, lo kan susah banget diajak kerjasama. Amuk Lily. Haidar duduk di samping Lily. Mendadak Lily kembali canggung. Astaga.
Jantungnya sampai berdetak tidak normal. Mau ngerjain atau bahas soal kita? Lily mengerjap, menatap Haidar yang datar-datar saja itu. Soal kita? Lagi-lagi Lily diserang gugup. Terserah, Lily mengalihkan tatapan ke buku. Jangan sampai dia terlihat payah karena gugup. Pertama-tama, gue mau minta maaf. Gue udah ambil sesuatu yang berharga dari lo. Lily semakin menunduk. Jantungnya kian bertalu-talu. Tubuhnya menegang saat jemarinya digenggam Haidar. Gue bener-bener minta maaf, gue tahu permintaan maaf gue gak berguna. Gue terima maaf lo. Lagian kita tahu kan semua yang terjadi bukan kemauan kita. Balas Lily dengan masih tidak menatap Haidar. Gue mau cari pelakunya, apa perlu? Buat apa? Gue mau kuliah terus lulus tanpa gangguan. Gue gak mau masalah ini banyak orang yang tahu. Gue cuma minta sama teman sekelas buat jaga rahasia aja. Itu cukup. Haidar mengalihkan pandangan seraya melepaskan genggamannya. Besok kita mulai kuliah. Anak-anak juga mau minta maaf langsung sama kita. Lily mengangguk. Mereka juga banyak kirim pesan ke gue, tapi gue belum balas. Gue masih kacau kemarin. Jelasnya. Hening pun terjadi. Keduanya sibuk dengan pemikiran masing-masing. Gue mau tanggung jawab. Haidar menoleh menatap Lily yang refleks Lily balas. Mulai sekarang kalau ada apa-apa panggil gue. Lily mengerjap. Dia tidak paham maksud dari tanggung jawab itu bagaimana. Lily tidak bisa merespon. Haidar menjitak kening Lily hingga meringis. Jelek banget muka lo, kelihatan bodohnya. Lalu dia meraih buku dan mulai mencari bahan untuk makalah. Lily menggeram kesal. Situasi serius pun berubah drastis. Keduanya memang lebih cocok berantem daripada serius. Gue gak habis pikir bisa tidur bareng orang kayak lo, gumam Lily. Tapi enak kan? Lily sontak melotot dan menyerang Haidar dengan pukulan habis-habisan.